ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video ini kita akan membahas permasalahan terakhir di dalam bab kana wa akhawatuha, yaitu ziyadatul ba'i fi khabari laisa, tambahan huruf ba pada khobarnya laisa. Tambahan huruf ba pada khobarnya laisa, berarti ba yang ada pada khobar laisa itu disebut ba zaidah, ba tambahan. Dan ini sering didapati bahwasanya khobarnya laisa itu ditambahkan huruf ba di dalamnya. Mu'allif mengatakan tuzadul ba'u katsiran, ditambahkan ba, ini banyak, maksudnya banyak ditambahkan huruf ba fi khabari laisa, pada khabarnya laisa. Wal gharadu min ziyadatiha ta'kidun nafi, dan tujuan daripada menambahkan hak tersebut adalah menekankan penafian. Laisa itu sendiri itu adalah nafi, akan tetapi nafi itu ditekankan lagi oleh huruf ba yang ada di khobarnya, ba tambahan. Dan ini kasusnya banyak, kata mu'allif tuzadul ba'u katsiran, banyak kasus bahwasanya khobarnya laisa itu ditambahkan huruf ba. Ketika di i'rab, ba tersebut adalah huruf zaid atau ba zaidah. Wa min dzalika, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alaysa as-subhu biqaribin, alaysa as-subhu biqaribin. Kalau tanpa ba maka asalnya alaysa as-subhu qariban, asalnya seperti itu, tanpa huruf ba zaid, namun ditambahkan huruf ba untuk takkid. Nah, laisa di sini cara mengirabnya adalah fi'lun madhin naqis, fi'il madhi yang naqis, mabniyun 'alal fathi, mabninya di atas fathah. Dia termasuk yang jamid, yang tidak memiliki fi'il mudhari'nya, tidak memiliki tasrifan mudhari'nya, dan terlebih lagi tidak memiliki amrnya. Dia hanya berwujud fi'il madhi seperti ini. As-subhu adalah ismu laisa, dia adalah isimnya laisa. Kalau fi'ilnya itu laisa, ya disebut isim laisa. Kalau fi'ilnya kana, maka disebut fi'il atau isim kana. Marfu'un, dia marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Biqaribin, al-ba di sini adalah harfu jarrin zaidin, harfu jarrin zaidun, dia adalah huruf jar yang huruf jar tambahan, huruf jar tambahan. Qaribin adalah khabaru laisa majrurun fil lafzi, dia adalah khabar laisa majrurun fil lafzi, secara lafaz dia majrur, fi mahalli nasbin, secara mahal, secara kedudukan dia nasab, karena sebagai khabar laisa itu mansub, tetapi secara lafaz dia majrur karena kemasukan huruf jar zaid. Nah, ini contoh atau cara mengirabnya. Yang kedua, qauluhu ta'ala wa annallaha laisa bidhallamin lil abid, wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Laisa sama dengan di atas, fi'lun madhin naqisun, dia adalah fi'il madhi yang naqis, mabniyun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Wasmuha, isimnya adalah dhamirun mustatir, dhamir mustatir yang ada di dalamnya. Takdiruhu huwa, di dalam laisa ini ada dhamir mustatir huwa. Kalau dhamirnya, kalau isimnya disebutkan maka di i'rab, tapi kalau tidak ada maka mustatir. Bidhallamin, al-ba di sini adalah harfu jarrin zaidun, huruf jar yang tambahan.
dhallamin khabaru laisa majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin. Dia adalah khabar laisa yang majrur secara lafaz fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala qala alaysa hadza bil haqqi. Ini sama juga, laisa hadza bil haqqi. Laisa adalah fi'lun madhin naqisun mabniun 'alal fathi. Hadza ha li tanbi, dza ismu isyaratin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu laisa. Dia adalah isim isyarah yang mabninya di atas sukun, mahalnya rafa karena sebagai isimnya laisa. Bil haqqi, al-ba'u harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan. Al-haqqi ismun majrurun, atau kita mengatakan al-haqqi adalah khabar laisa majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin. Adalah ini aslinya kan alaysa hadza haqqan, tetapi di sini bil haqqi. Berarti al-haq langsung kita i'rab khabaru laisa, khabarnya laisa yang majrur secara lafaz dan nasab secara mahal. Kenapa nasab secara mahal? Karena aslinya dia adalah haqqan, aslinya dia khabar laisa. Kemudian qauluhu ta'ala yang keempat, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. A di sini adalah harfu istifhamin, istifham inkari tentunya. Laisa di sini adalah fi'lun madhin naqisun mabniun 'alal fathi, lafdzul jalalah Allah, ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Bi, nah di sini terletak setelah isim laisa, dia adalah khabarnya laisa. Bi di sini harfu jarrin zaidun, huruf jar zaid. Ahkami adalah khabar laisa majrurun fil lafzi, dia adalah khabar laisa yang majrur secara lafaz fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Nah, mahalnya nasab. Kemudian yang kelima, qaulus syair, ucapan seorang penyair, fatallikha falastalaha bikuf'in wa illa ya'lu mafriqakal husamu. Fatallikha falasta, nah di sini lasta, laisa dan lasta. Tanya di sini adalah dhamir muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in khabar ismu laisa, isimnya laisa. Kemudian bikuf'in, ini ba harfu jarrin zaidun, kuf'in khabaru laisa majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin, sama dengan tadi, mahalnya nasab walaupun secara lafadznya majrur. Kemudian qaulu syair yang keenam adalah walastu bihayyabin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i ma la yaraliya. Aku tidak takut kepada orang yang tidak takut kepadaku. Mungkin bahasa kita, aku tidak segan kepada orang yang tidak segan kepadaku, dan aku tidak melihat kepada seorang yang tidak melihatku. Nah, lastu di sini berarti laisa, lastu di sini adalah fi'lun madhin naqis mabniun 'ala sukun, mabninya di atas sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in ismu laisa, dia isimnya laisa mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in, mahalnya rafa. Bihayyabin, al-ba'u harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan. Hayyabin adalah khabarnya laisa majrurun lafdhan, secara lafadznya majrur, mansubun halan, dia mansub secara hal. Nah, jadi intinya ketika khabarnya laisa itu berupa jar majrur, maka cara mengirabnya seperti ini, mahalnya nasab, secara lafadz dia adalah jar. Setelah itu kita akan praktek pembahasan kana wa akhawatuha dengan dua jenis prakteknya. Setelah itu maka selesailah pembahasan kana wa akhawatuha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.